underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, mantan Bupati bener di Aceh divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus perdagangan kulit harimau. Dan vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 2 tahun 6 bulan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Indonesia itu memang hebat ya dalam membuat peraturan ya. Bahwa binatang harimau, apalagi di Aceh, Sumatera Utara dan sebagainya itu kan terkenal sekali kan, harimau Sumatera itu dilindungi oleh hukum, di mana orang tidak boleh membunuh, tidak boleh mempunyai, tidak boleh mempunyai kulitnya maupun bagian-bagian tubuhnya, gigi taringnya atau tulangnya dari harimau itu nggak boleh ada. Nah ini sekarang ada ketahuan mantan bupati tadi itu bahwa dia itu menjual belikan kulit harimau. Betul. Ya ini mahal loh. Kulit harimau itu bisa 100 juta lebih itu. Nah dia sial ketangkap. Ya ketangkap. Ada beberapa orang ya, kalau nggak salah bersama dia itu ada 3 orang yang ditangkap. Dan setelah melalui pengadilan yang cukup panjang ya, kalau nggak salah prosesnya pengadilan itu ada setahunan. Itu ternyata dituntut sama kejaksaannya itu 2 tahun 6 bulan. Ada dendanya juga ya. Itu ternyata putusan hakim itu separohnya. Ya 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah itu kan, pokoknya separohnya. Nah, apakah putusan ini bijaksana? Walaupun semua orang tahu bahwa hakim itu kan merupakan wakil dari Tuhan. Bahwa dia memutuskan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif dia yang dianggap objektif. Nah, tetapi kalau sekarang bahwa macan harimau Sumatera itu makin lama makin sedikit, dan kita berusaha agar supaya harimau ini tidak punah. Nah, ini kan peraturannya pemerintah sudah sangat bagus. Ya, tapi kenapa hukuman yang tertera itu atau yang dituntut sama jaksa itu 2 tahun 6 bulan. Nah, kok putusannya hakim itu separuh? Ya kan? Nah, ini apakah putusan ini mencerminkan keinginan negara untuk mencegah orang supaya jangan main-main dengan hukum binatang yang dilindungi? Kan begitu, ya kan? Nah, mestinya kalau orang awam yang ngomong, kalau peraturannya 2 tahun 6 bulan, tapi karena ini sifatnya sangat urgent, apalagi dia mantan bupati, ya kan harusnya menjadi contoh kan? Nah, mestinya hukuman tuh harus 2 atau 3 kali dari ketentuan yang ada. Apa ini nggak bikin teriak-teriak Om Bob kalau hukuman 2 tahun jadi 6 tahun misalnya? Ya, kan katanya supaya bikin kapok. Ya boleh, hakim punya kekuasaan untuk menentukan itu. Ya, jadi ini boleh aja, ini kalau saya tidak hukum yang berat, nanti banyak orang yang niru. Karena jual kulit harimau itu ratusan juta. Betul. Apalagi kuku macannya atau gigi taringnya bisa jadikan ilmu sihir misalnya gitu ya. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mencari harimau dan dibunuh. Ya, nah ini kan nggak bisa dong. Tapi kalau dilihat sepertinya jaksa penuntut umum menerima atas putusan ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau kita lihat kasusnya ini kan juga banyak menjadi pembicaraan kan. Jaksa itu mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap pesakitan. Betul. Ya, dia sudah menuntut 2 tahun 6 bulan. Ini sebetulnya tuntutan ini juga ringan. Karena binatang ini binatang yang dilindungi ya. Kita dengar ada macan yang dibunuh gitu, hati kita aja udah terenyuh ya. Kok bisa terjadi ya seperti itu ya? Nah, seperti itu kan? Nah, hukuman tuntutannya itu sudah ringan 2 tahun 6 bulan. Tapi sekarang putusan hakim separohnya, 1 tahun 3 bulan atau berapa tadi itu kan? Betul. Nah, ini memang aneh. Lah kok kejaksaan menyatakan menerima putusan itu? Padahal dia nuntutnya 2 tahun 6 bulan.
Kalau tahu mau menerima seperti itu ya nuntutnya 1 tahun 3 bulan dong. Ya enggak? Ya. Lah mestinya kalau merasa tidak puas, ya dia harus naik banding. Hakim memutuskan separuh dari tuntutan dia, ya dia harus naik banding. Ya karena dia udah mikir bahwa ini pelanggaran ini itu harusnya dihukum 2 tahun. Ternyata kok cuma 1 tahun. Kan mestinya nggak terima kan ya. Kenapa kok dia menyetujui? Lah ini ada apa? Ya. Apakah ada batu di balik udang? Nah ini yang harus dipertanyakan. Lah mestinya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, yang namanya komisi yudisial yang di Jakarta, yang pemerintah pusat itu, yang tugasnya mengawasi dunia peradilan itu harus action. Jangan cuma melihat, loh gitu ya, kok ada seperti ini ya. Dianggap seperti hiburan saja ya, itu udah oh ya wis kayak gitu ya nggak apa-apa kan, nggak boleh seperti itu. Harus ditelusuri supaya nantinya dunia peradilan di Indonesia itu harus makin lama makin ada akal sehatnya. Nah disinilah nanti rasa keadilan dari masyarakat itu bisa diwakili. Ya tapi kalau caranya main seperti ini, ya terus terang ya semua orang hatinya ternyuh ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.